Selamat pagi anak-anak kelas 8, bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kalian masih belajar bab kelima, yaitu tentang sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Pada pertemuan ketiga bab kelima ini, kalian akan belajar terkhusus tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Ini adalah materi terakhir di semester 1 kelas 8 ini. Disimak baik-baik ya. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Contoh pertama, diketahui ada gambar sebuah toko buku dan alat tulis, kemudian ada keterangan bahwa harga sebuah buku 1.500 lebih murah dari harga 2 buah pensil. Kemudian diketahui bahwa Adita membeli 3 pensil dan 1 buku dengan harga 7.500. Yang ditanyakan yang A, tulislah model SPLDV. Kemudian yang B, tentukan harga 1 buku dan 1 pensil. Penyelesaian bentuk soal yang berkaitan dengan SPLDV, langkah pertama adalah dengan memisalkan terlebih dahulu. Di situ ada pensil dan buku. Kita misalkan harga 1 pensil adalah X dan harga 1 buku adalah Y. Kemudian jika ditulis dalam model SPLDV, maka untuk keterangan pertama, harga sebuah buku tadi Y, 1.500 lebih murah dari 2 buah pensil. Sama saja 2 buah pensil dikurangi 1.500, maka Y sama dengan 2X kurangi 1.500. Ini kita sebut persamaan pertama. Kemudian diketahui bahwa Adita membeli 3 pensil dan 1 buku. 3 pensil, maka 3X. Ditambah 1 buku, maka tambah 1Y atau ditulis ditambah Y. Sama dengan 7.500. Maka ini disebut persamaan kedua. Kemudian pertanyaan yang B adalah disuruh menentukan harga masing-masing. Maka karena ada SPLDV yang pertama Y sama dengan, maka kita buat dengan cara substitusi. Kita substitusikan persamaan pertama ke persamaan yang kedua. Maka kita tulis persamaan kedua terlebih dahulu, yaitu 3X tambah Y sama dengan 7.500. Karena tadi persamaan pertama berupa Y sama dengan, maka yang kita ganti adalah nilai Y-nya. Jadi, variabel Y-nya. 3X-nya tetap ditambah Y-nya diganti dengan 2X kurangi 1.500 sama dengan 7.500. Di sini ada variabel X, ada 3X dan 2X. Maka kita selesaikan terlebih dahulu. 3X ditambah 2X adalah 5X. Maka 5X sama dengan 7.500, negatif atau kurang 1.500 pindah ke kanan menjadi tambah 1.500. Maka 5X sama dengan 9.000. Sehingga nilai X-nya adalah 9.000 dibagi 5, yaitu 1.800. Tadi X adalah harga 1 pensil. Jadi harga sebuah pensilnya 1.800. Kemudian setelah ditemukan nilai X-nya, maka kita cari nilai Y-nya dengan cara substitusi X 1.800 ke persamaan pertama. Kita tulis terlebih dahulu persamaan pertama, yaitu Y sama dengan 2X kurangi 1.500. Kita ganti X-nya dengan 1.800, sehingga Y sama dengan 2 kali 1.800 dikurangi 1.500. Hasilnya
3.600 dikurangi 1.500, yaitu 2.100. Maka harga sebuah buku 2.100. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga satu pensil adalah 1.800 dan harga satu buku adalah 2.100. Contoh yang kedua. Di sini ada dua orang. Orang pertama, dia membeli 4 baju dan 3 celana dengan harga 425.000. Yang kedua, dia membeli 1 celana dan 2 baju dengan harga 175.000. Kemudian pertanyaannya, yang A disuruh menuliskan persamaan yang menyatakan informasi tersebut. B disuruh menentukan harga sebuah baju dan sebuah celana. Dan yang C, menentukan uang yang harus dibayarkan untuk membeli 3 baju dan 1 celana. Tadi di contoh yang nomor 1, masih ingat ya penyelesaian dari SPL, masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Langkah pertama adalah dengan cara memisalkan terlebih dahulu. Di sini ada harga baju dan harga celana. Maka kita misalkan harga satu baju dengan B dan harga satu celana dengan C. Kemudian persamaan atau model SPLTV-nya. Yang pertama tadi 4 baju dan 3 celana. Jadi 4B ditambah 3C sama dengan 425.000. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Kemudian 1 celana dan 2 baju dengan harga 175.000. Kita urutkan sesuai dengan bentuk persamaan pertama ya. Baju terlebih dahulu atau B-nya terlebih dahulu. Karena itu 2 baju maka 2B ditambah 1C atau ditambah C sama dengan 175.000. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah harga sebuah baju dan sebuah celana. Bentuk SPLTV tadi paling mudah diselesaikan dengan metode gabungan, yaitu eliminasi terlebih dahulu, kemudian substitusi. Kita eliminasi salah satu variabel. Di sini yang paling sederhana atau Busias ambil eliminasi variabel B ya. Maka bentuk persamaannya kita susun ke bawah. Kemudian kita lihat angka di depan B. Yang persamaan pertama 4B, persamaan kedua 2B. Angka di depan B 4 dan 2. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Atau angka yang bisa dibagi 4 dan 2 yang paling kecil adalah 4. Persamaan pertama sudah 4, maka kita kalikan dengan 1. Persamaan kedua, supaya angka di depan variabel B-nya 4, maka dikalikan dengan 2. Maka persamaan pertama tetap, persamaan kedua menjadi 4B tambah 2C sama dengan 350. Kemudian supaya variabel B-nya hilang, atau karena tanda di depan variabel B-nya sama-sama positif, atau tandanya sama, maka harus dikurangi supaya hilang. 4B kurangi 4B 0, 3C kurangi 2C adalah 1C atau C, 425.000 dikurangi 350.000 adalah 75.000. Jadi diperoleh harga sebuah celana atau nilai variabel C-nya adalah 75.000. Lalu karena sudah ketemu nilai C-nya, kita substitusikan C ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan kedua. Kita tulis terlebih dahulu persamaan kedua. Kemudian 2B-nya tetap dan variabel C-nya kita ganti dengan 75.000. Kemudian pindah ruas, yang tetap di ruas kiri 2B. Jadi 2B sama dengan 175.000 dikurangi 75.000, hasilnya adalah 100.000. Jadi 2B sama dengan 100.000. Sehingga nilai B 100.000 dibagi 2 hasilnya adalah
50.000. Dari sini sudah ditemukan bahwa harga satu buah baju adalah 50.000 dan harga satu buah celana adalah 75.000. Kemudian C yang ditanyakan adalah uang yang harus dibayarkan untuk membeli 3 baju dan 1 celana. Tadi harga baju adalah 50.000. Jadi 3 kali 50.000 dan harga sebuah celana adalah 75.000. Sehingga 3 kali 50.000 ditambah 75.000, hasilnya 150.000 ditambah 75.000, sehingga hasil akhirnya adalah 225.000. Jadi uang yang harus dibayarkan untuk membeli 3 baju dan 1 celana adalah 225.000. Kemudian contoh yang ketiga. Perhatikan gambar, di situ ada tempat parkir. Dari tempat parkir itu terdapat kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil. Kemudian di situ ada keterangan bahwa jumlah kendaraan ada 40 dan banyaknya roda ada 100. Kemudian yang ditanyakan adalah yang A banyaknya motor dan mobil, yang B uang yang diperoleh tukang parkir saat itu jika tarif motor 1.000 dan tarif parkir mobil 3.000. Nah, tadi jika ada soal cerita harus dimisalkan terlebih dahulu. Maka kita misalkan, karena di situ ada motor dan mobil, kita misalkan sebuah motor adalah X dan sebuah mobil adalah Y. Sehingga dari informasi yang disampaikan pada soal, maka dapat diubah menjadi model SPLDV. Jumlah kendaraan 40 atau motor dan mobil semuanya adalah 40. Jadi X tambah Y sama dengan 40. Kita sebut persamaan pertama. Kemudian rodanya ada 100. X tadi motor. Roda motor ada 2. Sehingga ditulis 2X. Ditambah mobil rodanya ada 4. Maka ditulis 4Y. Sama dengan 100. Maka model SPLDV persamaan kedua adalah 2X tambah 4Y sama dengan 100. SPLDV tadi paling mudah diselesaikan dengan metode gabungan. Maka mencari banyaknya motor dan mobil kita menggunakan metode gabungan, yaitu dengan mengeliminasi terlebih dahulu, setelah itu substitusi. Kita eliminasi salah satu variabelnya, misalkan mengeliminasi variabel X. Kita susun ke bawah, koefisien dari X harus sama. Koefisien dari X pada persamaan pertama 1 dan koefisien dari X pada persamaan kedua adalah 2. Supaya sama atau KPK dari 1 dan 2 adalah 2, maka kita ubah supaya menjadi 2. Persamaan pertama dikalikan dengan 2. Persamaan kedua karena sudah 2 maka dikalikan 1. Persamaan pertama jika dikalikan 2, hasilnya adalah 2X tambah 2Y sama dengan 80. Persamaan keduanya tetap. Kemudian karena tanda di depan X-nya sama-sama positif atau tandanya sama, supaya hilang maka dikurangi. Jadi 2X kurangi 2X 0, 2Y kurangi 4Y adalah negatif 2Y, 80 kurangi 100 adalah negatif 20. Sehingga Y sama dengan negatif 20 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 10. Kemudian setelah itu kita substitusikan Y10 ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 40. Y-nya diganti dengan 10. Jadi X tambah 10 sama dengan 40. Sehingga X sama dengan 40 kurangi 10, hasilnya adalah 30. Maka dari sini dapat disimpulkan
bahwa banyaknya motor adalah 30 dan mobil ada 10. Kemudian yang B yang ditanyakan uang yang diperoleh tukang parkir saat itu. Tadi tarif parkir motor adalah 1000. Karena motornya ada 30, maka 30 kali 1000 hasilnya adalah 30.000. Kemudian mobilnya ada 10, tarif parkir mobil 3000. Maka tarif parkir mobil yang diperoleh adalah 10 kali 3000. Hasilnya 30.000. Maka jumlah uang yang diperoleh tukang parkir adalah 60.000. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Kemudian kegiatan selanjutnya, kalian mengerjakan latihan soal ulangan sistem persamaan linear dua variabel. Kalian kerjakan latihan tersebut di buku latihan, kemudian difoto dan diupload dalam Google Classroom latihan soal SPLDV. Kemudian batas waktu pengumpulannya hari Selasa 17 November 2020 pukul 14.00. Kemudian pelajaran pada pertemuan berikutnya, ulangan harian sistem persamaan linear dua variabel. Mohon dipelajari latihan soal sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian setelah ulangan ada tugas proyek pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.